Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menaikkan birahi ciblek, teman-teman ya. Jadi sebelum kita membahas ke pembahasan, jangan lupa teman-teman yang berkunjung ke channel saya untuk subscribe, like, dan share apabila vlog yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ciblek ini ya teman-teman, ini perlu ya, untuk menaikkan birahinya itu perlu. Kenapa perlu? Supaya dia itu rajin bunyi ya. Rajin bunyi, syukur alhamdulillah kalau dia itu sering ngebrand ya, sering ngebrand, dan dia itu ngebrandnya sering. Nah itu pagi ngebrand ya kan, siang bunyi nembak-nembak ya kan, sambil ngebrand, itu sore juga bunyi sambil ngebrand. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman itu bisa memahami karakter daripada cibleknya yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Jadi meningkatkan birahi untuk ciblek ini saya ada satu tip ya, yaitu ini agak khusus. Jadi yaitu yang pertama yaitu menggunakan ulet kandang ya. Jadi EF-nya itu hanya ulet kandang. Jadi terus purnya pur racikan yang saya miliki itu, yang sering saya buat di vlog ya. Yaitu ketika sudah konsumsi pur racikan yang saya buat ya. Jadi begini teman-teman, untuk pur racikan saya itu ada dua versi. Kalau mau versi yang tahan lama, itu tanpa menggunakan telur rebus dan minyak ikan, itu bisa digunakan. Yang penting bahannya lengkap ya, tepungnya lengkap ya kan, dan bahan-bahan yang lain lengkap. Intinya seperti itu. Terus cara mensiasatinya bagaimana? Ya ini, pakai ulet kandang ya, pakai ulet kandang. Sekiranya itu dia itu cukup sampai siang ya. Jadi dia itu 1 sendok teh teman-teman ya. Itu cukup sampai siang. Jadi utamanya itu pur racikan ya kan. Terus EF-nya pagi kan diembun ya. Tiap pagi diembun. Setelah diembun dikasih EF ulet kandang gitu teman-teman ya. Jadi dia itu nanti coba teman-teman perhatikan, dalam waktu 1 minggu itu akan ada hasil yang luar biasa gitu teman-teman ya. Terus penjemurannya bagaimana? Nah penjemuran ini kalau ciblek kan suka jemur panas ya. Jadi minimal tuh 30 menit, maksimal itu 1 jam gitu aja, nggak usah lama-lama. Karena apa? Karena EF-nya ini pakai ulet kandang, jadi jangan terlalu panas. Tapi kalau emang kuat ya, ketika 1 jam terus dia itu tidak masalah ya kan, terus dengan porsi ulet kandang segitu, terus dia itu nggak masalah, istilahnya dia itu nggak iseng ke bulu dan lain sebagainya. Nah itu durasi jemurnya bisa ditambah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sendiri yang bisa memahami atau mempelajari karakter daripada cibleknya itu untuk menaikkan birahinya supaya dia itu rajin bunyi ya gitu teman-teman ya. Brandnya apalagi kalau sudah sering bunyi, terus dia itu brandnya sudah mulai udah mulai rajin. Nah dengan perawatan yang seperti tadi itu insya Allah tambah rajin, tambah ngebrand gitu teman-teman ya. Terus perlu dikasih jangkrik enggak? Nah, kalau yang rawatan satu ini tidak pakai jangkrik teman-teman ya.
Tapi nggak enaknya itu kalau ulet kandangnya nggak ada, gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau mau terapi ini tidak usah pakai jangkrik. Jadi jangkriknya di stop dulu, gitu teman-teman ya. Jadi hanya ulet kandang saja, gitu. Jadi selama seminggu ini terapi itu. Tapi kalau pas lagi ulet kandangnya ada, kalau nggak ada ya harus menggunakan cara lain, gitu teman-teman. Itu untuk meningkatkan burung ciblek supaya birahinya naik ya. Insya Allah itu naik drastis ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan kita harian itu menggunakan jangkrik. Nah itu berbeda dengan ulet kandang, itu berbeda. Ulet kandang itu panas tapi nggak terlalu panas seperti ulet Hongkong. Jadi dia itu meskipun jumlahnya itu lebih banyak daripada ulet Hongkong, dia itu tidak menghancurkan bulu. Kalau ulet Hongkong, misalnya nih, dikasihkannya 3 pagi 3 sore. Nah terus habis itu dinaikkan jadi 7 pagi 7 sore. Nah itu pasti dalam waktu 2 hari, itu pasti akan ada yang jatuh untuk bulu-bulunya. Itu seperti itu hanya sepengalaman saya ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus dipelajari juga. Ada juga yang cibleknya itu kuat ya, makan EF-nya itu kuat. Jadi nggak masalah mau dikasih ulet Hongkong sampai 10 itu pun juga nggak ada bulu yang jatuh. Ada yang kuat seperti itu. Nah, jadi jangan teman-teman samakan ciblek A dengan ciblek B, pasti memiliki karakter yang berbeda, memiliki kemampuan untuk menahan kondisi birahi yang tinggi. Berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang kuat tinggi birahinya, ada yang enggak terlalu kuat. Misalnya dikasih Hongkong 3 aja udah jatuh bulunya ya, seperti itu. Jadi teman-teman sendiri yang mempelajarinya. Jadi ini terobosan baru ya. Terobosan baru untuk menaikkan birahi dengan pakan racikan ditambah ulet kandang, itu teman-teman ya. Dan ulet kandang ini saya belum menemukan cara. Kalau di tempatnya kecil, penyimpanannya kecil, itu kebanyakan banyak yang mati teman-teman. Itu kalau ulet kandang itu kayaknya harus luas ya, paling enggak segini gitu ya, gede gitu. Jadi dia itu leluasa bergeraknya itu, terus enggak tertutup, jadi kena udaranya itu lebih banyak gitu. Kalau yang biasa saya pakai buat ulet Hongkong itu kan tempatnya kecil ya kan, terus ditutup, cuman dikasih bulungan aja. Dan itu kalau ulet Hongkong saya kasih pakannya itu daun pisang yang kering gitu. Kalau ulet kandang itu sebenarnya bisa dikasih apa aja, tapi tempatnya itu harus lebih luas dan kena angin. Nah masalahnya kalau kita naruhnya itu nggak ada tempat, ya nanti diserang oleh cecak. itu teman-teman ya, cara menaikkan birahinya. Semoga ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang burung cibleknya sudah enak, tinggal nambah gacornya. Nah seperti itu. Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.